akhir pemerintahan atau akhir kekuasaan dari Domitianus ini, ia memerintah dengan sangat kejam sehingga kemudian disebut sebagai pemerintahan teror karena dia mengeksekusi begitu banyak orang-orang yang dicurigai akan mengkudeta dirinya, termasuk keponakannya, termasuk juga bahkan istrinya. Juga punya pengaruh di jemaat Tiatira, barangkali iya, cuman beda sebenarnya. Dan itu yang ditolak oleh Yohanes, ya. Bahwa apa yang berkembang di jemaat Tiatira tidak seperti yang dipikirkan atau ditulis oleh Paulus dalam surat Korintus. Sikap permisif adalah sikap yang menghancurkan masyarakat dan bahkan menghancurkan masa depan untuk semua. Ya. Dan itu yang bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan. Sahabat EKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan tentu saja menggali setiap teks yang sangat berharga, yang sangat bernilai dalam setiap teks yang kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya untuk hidup kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik masih kitab Wahyu. Kita mengulik kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini adalah, saya mau menyapa dulu by Zoom ini Bapak Pendeta Mungki Sasmita. Salam jumpa Bapak Pendeta Mungki. Jumpa kembali di tahun yang baru ini 2025. Ya, salam jumpa lagi Bu Pendeta Santi dan juga para pemirsa Ngulik Alkitab. Ya. Bapak Pendeta, di 2025 kita mulai dengan mengulik teks kitab Wahyu. Mulainya justru pada urutan terakhir perjanjian baru, ya, mengulik kitab Wahyu, dan Bapak Pendeta akan mengulik Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 di bawah judul Jemaat yang Permisif, bercermin dari jemaat di Tiatira. Kita akan mulai saja, kita akan buka dalam doa. Mari Bapak Pendeta Mungki memimpin kita. Baik, mari kita bersama-sama membuka percakapan kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami, memperkenankan kami semua memasuki tahun yang baru. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama menggali, mempelajari, dan merenungkan firman-Mu, khususnya yang terdapat di dalam kitab Wahyu ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat kepada kami, memimpin seluruh percakapan kami, sehingga percakapan ini menjadi berkat bagi kami semua, terkhusus bagi setiap anak-Mu yang mengikuti program Ngulik Alkitab ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Perikop ini diberi judul kepada jemaat di Tiatira. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan bagi berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaan besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu,
Anak-anaknya pun akan kubunuh dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Namun kepada kamu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuasa yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik, Bapak Pendeta, ini di bawah judul Jemaat yang Permisif. Di segmen yang pertama ini saya mau memulai dengan Bapak Pendeta boleh memberikan gambaran secara umum konteks jemaat di Tiatira pada era itu, pada zaman itu, kepada para sahabat yang menyaksikan tayangan ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi Tiatira itu adalah nama sebuah kota di Asia Barat, ya, di Asia Kecil lah, ya, di Asia Kecil, dan itu merupakan serangkaian, ya. Surat ini kan ada 7 jemaat yang menerima surat dari Yohanes, dan Tiatira itu memasuki urutan yang keempat, ya. Nah, bagaimana situasi jemaat Tiatira? Jadi wilayah Asia Kecil itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, dan dugaan yang kuat pada masa Tiatira ini, surat yang dikirimkan kepada jemaat di Tiatira ini, pada waktu itu yang berkuasa atau yang menjadi kaisar di Kekaisaran Romawi adalah Kaisar Domitianus. Nah, Kaisar Domitianus ini memang termasuk salah satu, ya, kaisar Romawi yang boleh dibilang gila hormat, ya, karena dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Dan klaim itu otomatis punya konsekuensi, yaitu bahwa ia harus disembah sebagai ilah. Nah, tidak semua kaisar Romawi itu seperti itu, ya. Bahkan boleh dikatakan bahwa menjelang akhir pemerintahan atau akhir kekuasaan dari Domitianus ini, ia memerintah dengan sangat kejam sehingga kemudian disebut sebagai pemerintahan teror, karena dia mengeksekusi begitu banyak orang-orang yang dicurigai akan mengkudeta dirinya, termasuk keponakannya, termasuk juga bahkan istrinya, ya, juga dieksekusi dengan tuduhan makar dan juga ateisme, ya. Ateisme dalam arti ateisme di sini artinya mereka tidak atau menolak menyembah kaisar sebagai dewa. Nah, itu dianggap sebagai ateisme, dan kemudian orang-orang semacam ini dieksekusi mati. Jadi itu situasinya. Nah, kalau kita melihat latar belakang yang seperti itu, maka kita bisa membayangkan bagaimana dengan umat Kristen, ya. Umat Kristen maupun juga umat Yahudi yang bukan Kristen tentu berada dalam situasi yang sulit dan berat, karena baik umat Yahudi maupun umat Kristen memiliki satu keyakinan bahwa mereka hanya akan menyembah Allah, tidak menyembah ilah, ya. Sehingga dengan sendirinya mereka tentunya menolak penyembahan kaisar sebagai ilah, ya. Nah, secara tidak langsung hal ini akan memberikan berbagai kesulitan kepada umat Kristen maupun juga umat Yahudi. Nah, kebetulan memang jemaat Tiatira itu sebagian besar adalah umat Yahudi, ya, orang-orang Yahudi maksudnya. Orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen, percaya kepada Kristus, begitu. Jadi pada pemerintahan diyakini, ya, pada pemerintahan Kaisar Domitianus dan ya layaknya para pemimpin pada saat itu, bukan saja
melihat mereka sebagai representasi pemimpin, melainkan juga representasi dewa. Jadi tidak menyembah kaisar sebagai dewa, bukan saja tidak mengakui ya kepemimpinannya, melainkan tidak mau menyembahnya. Dan ya siapa yang dianggap begitu yang bertentangan, maka langsung dieksekusi mati. Siapapun dia, bahkan kerabat dekatnya, bahkan istrinya sendiri. Nah, kita kan mengulik ini jemaat di Tiatira. Beberapa episode yang lalu ada jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus. Jemaat di Tiatira ini sendiri nih jemaat yang seperti apa secara umum? Bagaimana kehidupan warga jemaat di sana? Lalu kemudian apa pekerjaan mereka? Pasti jemaat ini pasti punya kekhususan, keunikan yang tidak sama pastinya dengan beberapa jemaat sebelumnya. Ya, betul. Jadi begini, keberadaan jemaat Tiatira ini tentu tidak terlepas dari kondisi kota Tiatira itu sendiri. Dulu ada pendapat yang mengatakan bahwa kota Tiatira itu bukan kota yang sangat penting, bukan kota yang terkenal gitu. Nah, tetapi belakangan kemudian ada revisi pendapat tersebut karena sebenarnya Tiatira ini cukup penting khususnya dalam perdagangan. Ada banyak industri di sana. Setidaknya kalau kita membaca kisah para rasul, kita mengenal seorang perempuan bernama Lydia. Lydia ini pedagang kain ungu, dikatakan dalam kisah para rasul berasal dari Tiatira. Jadi memang di sana ada banyak industri tekstil, industri kulit, ya, mungkin penyamakan kulit dan juga tembaga dan mungkin masih banyak yang lain. Nah, dengan keberadaan industri-industri tersebut atau usaha-usaha tersebut, maka di kota itu juga ada banyak semacam asosiasi pengusaha atau serikat pekerja. Ya, karena dulu kan tidak seperti sekarang ya. Jadi antara pengusaha dan pekerja mungkin tidak terlalu beda atau ada sekat yang begitu tajam ya. Jadi ada semacam asosiasi berdasarkan jenis usaha yang ditekuni. Nah, yang menarik adalah bahwa serikat ini memberikan akses untuk kemajuan usaha. Sehingga pada umumnya para pengusaha atau para pekerja itu, ya ini kan seringkali kan home industry ya pada zaman dulu. Jadi mereka otomatis bergabung dengan serikat itu. Nah, di dalam perkumpulan itu selalu terjadi pertemuan dan ketika diadakan pertemuan ya kemudian ada pesta-pesta, makan-makan. Disitulah disajikan makanan-makanan yang sebelumnya dipakai untuk persembahan berhala, persembahan kaisar dan sebagainya. Nah, mereka otomatis akan mengikuti seluruh ritual, seluruh pesta itu. Sehingga sebenarnya kondisi di jemaat Tiatira sendiri tidak terjadi persekusi atau penganiayaan dari pihak penguasa. Karena sebagian anggota jemaatnya nampaknya bergabung dengan serikat pekerja itu dan dengan sendirinya mereka mengikuti saja arus yang ada, kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, jadi ini berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Mungkin lebih mirip dengan jemaat di Efesus tadi. Persoalan utamanya bukan pada penganiayaan, bukan pada persekusi, tapi berkembangnya pemahaman yang tidak Kristiani, yang bertentangan dengan nilai-nilai dan iman Kristen. Ya, atau dalam bacaan kita tadi, pengajaran yang sesat. Gitu. Nah, itu yang kondisi. Jadi ini menarik karena pada umumnya kita ini kan memahami kitab Wahyu itu isinya cuma penganiayaan. Ya. Ternyata tidak selalu gitu. Ada jemaat yang tidak mengalami itu karena apa ya? Karena ada apa ya? Semacam mungkin tekanan dari masyarakat untuk ikut menyembah itu dan ketika mereka menyembah ya mereka tidak mendapatkan tekanan ataupun persekusi gitu.
Nah, persekusi itu sendiri sebenarnya tidak selalu dari penguasa, tapi juga bisa dari masyarakatnya, ya. Karena dianggap tidak mengikuti kebiasaan yang terjadi di masyarakat, maka terjadilah tekanan, penganiayaan, persekusi dan sebagainya. Nah, jemaat di Tiatira nampaknya tidak mengalami itu. Jadi mereka relatif aman ya, tapi persoalan menjadi timbul karena itu tadi mereka bersama dengan orang-orang yang bukan orang Kristen ya, dalam barang-barang itu kemungkinan mereka bisa mengadakan ritual, lalu kemudian makanan dan sebagainya, dan mereka seperti tidak masalah begitu untuk melakukannya. Ya. Di sini justru ya yang menjadi letak persoalannya ya. Ya, dan itu nanti bisa kita dalami lagi sikap dari anggota jemaat di Tiatira itu masih didukung dengan berkembangnya pengajaran yang ada di jemaat tadi. Nah, itu nanti akan ada mengapa mereka bersikap seperti tak masalah, karena memang ada berkembang juga ya pengajaran yang seolah-olah jadi mendukung mereka melakukannya seperti tidak ada masalah. Nah, baik. Ya, kita akan ulik di setiap teksnya dan kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak, apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time.
sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 di bawah judul Jemaat yang Permisif, bercermin dari jemaat di Tiatira. Kita memasuki segmen yang kedua. Sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, baik itu menyampaikan tanggapan ataupun juga pertanyaan. Dan narasumber pada episode kali ini adalah Bapak Pendeta Mungki Asasmita. Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini ya Bapak Pendeta. Di segmen yang pertama, Bapak Pendeta sudah menjelaskan konteks jemaat di Tiatira, baik itu pemerintahannya maupun juga secara umum konteks baik itu geografis maupun juga pekerjaan-pekerjaan apa Ayah yang secara umum memang dilakukan oleh jemaat di Tiatira di kota tersebut. Nah, yang menarik adalah di ujung segmen pertama Bapak Pendeta sudah menyampaikan apa yang menjadi pokok persoalan yang dialami oleh jemaat di Tiatira. Kalau kita secara umum ketika membayangkan kitab Wahyu ini jemaat yang mengalami persekusi, penganiayaan berat dan sebagainya, ternyata tidak semua. Dan salah satunya jemaat di Tiatira punya persoalan yang bukan persoalan seperti itu, persekusi, penganiayaan, tapi dari internal mereka, bahwa betul ada faktor eksternal, mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak Kristen, tapi ketika jemaat ini melakukan apa yang dilakukan, yang bukan orang-orang Kristen, mendapatkan semacam dukungan dari pengajaran yang mereka terima di internal. Nah, ini menjadi titik soalnya. Nah, Bapak Pendeta, mari kita lanjut di segmen yang kedua ini untuk melihat persoalan-persoalan seperti apa ya yang memang dialami oleh jemaat di Tiatira dan kita melihat di beberapa teks-teks ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, di sana tidak jelas sebenarnya siapakah pemimpin jemaat di Tiatira ini, ya. Karena hanya kalau kita perhatikan pembukaan surat itu sendiri kan kepada malaikat, gitu. Ya. Malaikat di jemaat Tiatira, ya. Bukan dari malaikat, tapi surat itu ditujukan kepada malaikat. Nah, ini memang menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah bishop atau pemimpin jemaat di situ, ya. Tetapi kemudian para ahli sekarang ini lebih cenderung untuk melihat bahwa ada keyakinan dan ini berasal juga ada pengaruh dari jemaat atau komunitas Qumran bahwa setiap entitas di dunia ini selalu ada malaikat pelindung atau malaikat penjaga. Jadi nampaknya surat itu ditujukan kepada malaikat itu sebenarnya ditujukan kepada jemaat, tetapi secara tidak langsung saja gitu dialamatkan untuk malaikat pelindung yang ada di sana. Nah, di sana, di jemaat Tiatira itu juga disebutkan ada seorang perempuan yang nampaknya bukan pemimpin jemaat, tapi orang yang berpengaruh. Sangat berpengaruh, dan itu sebenarnya disebut Nabiah. Gitu. Siapa nama dari Nabiah itu juga tidak jelas, karena di situ hanya disebut Isabel. Dugaan bahwa itu bukan nama asli atau nama diri dari Nabiah itu, melainkan itu diambil dari Perjanjian Lama, ya, karena tokoh di Perjanjian Lama yang bernama Isabel itu juga yang menyebabkan kemudian Israel dalam tanda kutip berzina dengan menyembah dewa Baal Peor, ya. Dan Nabiah ini yang juga mendorong atau menyebarkan ajaran yang disebut ajaran Nikolaus, ya, itu juga ada di Efesus, ya, dalam surat Efesus juga disinggung itu. Jadi di jemaat Tiatira berkembang satu pengajaran yang dikatakan atau disebut beraliran gnostik, ya. Apa sih aliran itu? Sederhananya begini. Ajaran ini mengatakan bahwa tubuh atau jasmani itu tidak penting. Yang penting itu rohnya. Ya, jadi terjadi dualisme yang sangat tegas, ya, biner, ya, pandangan yang biner antara tubuh dengan roh, ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh tubuh itu tidak menjadi masalah, apapun, karena yang penting itu rohnya. Barangkali
untuk zaman sekarang ini ada orang yang berpikir nggak penting apa yang saya lakukan, yang penting adalah iman saya. Saya tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang saya lakukan itu tidak penting. Nah, saya kira itu mirip-mirip dengan pandangan Gnostik yang berkembang di Jemaat Tiatira. Apapun yang engkau lakukan secara jasmani tidak ada masalah. Lebih baik kamu makan makanan persembahan kaisar atau persembahan berhala daripada kamu mengalami persekusi dan mati. Yang penting kan kamu tetap percaya pada Tuhan. Nah, itu jadi itulah kira-kira pengajaran Gnostik yang berkembang di Jemaat Tiatira, dan itu yang saya katakan memberi dukungan, support internal. Nah, kalau pemimpin ya spiritual, pemimpin rohani yang berpengaruh di jemaat itu mengatakan enggak apa-apa, yang penting kamu tetap beriman kepada Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu itu dengan apa ya? Tanpa beban begitu ya. Nah, memang betul apa namanya di surat Korintus ya. Di surat Korintus itu Rasul Paulus juga membahas soal makan makanan persembahan ya. Buat orang yang apa namanya imannya sudah kuat, imannya sudah dewasa, itu tidak menjadi persoalan. Ya. Artinya Paulus sendiri tidak mempersoalkan soal makan makanan itu. Ya. Nah, lalu apakah itu juga punya pengaruh di Jemaat Tiatira? Barangkali iya, cuman beda sebenarnya. Dan itu yang ditolak oleh Yohanes. Ya. Bahwa apa yang berkembang di Jemaat Tiatira tidak seperti yang dipikirkan atau ditulis oleh Paulus dalam surat Korintus. Ya. Kalau di dalam surat Korintus itu Paulus hendak mengatakan bahwa iman yang kuat itu tidak akan terpengaruh dengan yang semacam itu. Sementara di Jemaat Tiatira sikapnya atau landasannya berbeda. Landasannya adalah sikap permisif. Apapun boleh kok dilakukan. Yang penting kamu tetap percaya pada Tuhan. Jadi ini yang membedakan gitu, pandangan yang berkembang di Jemaat Tiatira itu. Begitu Bu Santi. Jadi situasinya seperti itu. Jadi bahwa memang ada persoalan yang secara khusus dialami oleh jemaat di Tiatira, walaupun di ayat 19 itu dalam hal ini ya mereka juga diberikan apresiasi ya. Jadi aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketabahanmu. Tapi ada masalah lain yang dialami oleh jemaat di Tiatira ya. Mereka tadi Pak Pendeta mengatakan mereka melakukannya karena mereka permisif. Yeah. Artinya mau mengatakan bahwa apakah ketika mereka katakanlah memakan makanan sajian begitu ya untuk para dewa-dewa yang lain, apakah mereka melakukannya memang tidak dalam fondasi yang kuat begitu? Iya, jadi betul ada beberapa pendapat mengenai sikap di Jemaat Tiatira ini. Yang pertama mengatakan ya seperti yang dipuji di dalam surat ini bahwa mereka memiliki kasih, pekerjaan dan sebagainya yang sangat baik ya. Nah, bisa jadi ini justru seperti pisau bermata dua ya. Pada satu sisi mereka memiliki kasih yang meluap-luap. Tetapi pada sisi yang lain justru karena kasih yang begitu besar, akhirnya mereka kemudian terlalu toleran terhadap segala penyimpangan. Ya. Jadi bisa saja terjadi seperti itu karena kasih yang begitu besar entah kepada sesama anggota jemaat, kepada masyarakat dan sebagainya, sehingga kemudian menolerir hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Gitu. Dari sisi dari sisi pengajaran, dari sisi doktrin katakanlah begitu, mereka tidak kuat. Bisa jadi mereka juga mungkin bukan orang yang cukup teguh di dalam berpegang pada warisan iman.
ya. Dan nampaknya memang cukup banyak eh, umat Yahudi yang berada di diaspora yang memang karena dari muda, dari kecil sudah hidup berdampingan dengan mereka yang bukan Kristen, sehingga kemudian mereka juga tidak terlalu memandang warisan iman, nilai-nilai iman itu sebagai sesuatu yang penting untuk dijaga. Jadi bisa bisa terjadi semacam itu bahwa sebagian dari jemaat Tiatira ini, anggota jemaat Tiatira ini tidak terlalu peduli pada kekudusan, pada kemurnian, atau pada warisan-warisan iman yang harus dipelihara, dijaga, begitu. Bahwa sebenarnya penyembahan berhala itu kan sesuatu yang bagaimanapun juga tetap ditolak. Ya, kita ingat ketika antara Paulus dengan Petrus bertemu di sidang Yerusalem, ya, di sana, oke, pemberitaan Injil boleh dilakukan kepada orang-orang bukan Yahudi, dan kemudian juga mereka menghilangkan sunat, ya, orang-orang bukan Yahudi tidak harus menjalani ritual sunat, tetapi toh tidak berarti kemudian semuanya boleh. Serba boleh. Ya, semuanya. Kemudian di sidang Yerusalem itu kan juga terjadi kesepakatan atau keputusan bersama bahwa ada hal-hal yang bagaimanapun juga tidak boleh, yaitu diantaranya adalah penyembahan berhala. Karena ini memang juga soal identitas begitu ya. Betul. Jadi tidak berarti kemudian bebas sebebas-bebasnya, tidak. Ada ritual-ritual yang tidak harus dijalani, tidak harus diterima atau dilakukan oleh mereka yang bukan orang Yahudi ketika masuk Kristen, tetapi ada yang tetap harus ditolak, yaitu penyembahan berhala. Nah, itu yang nampaknya tidak dipegang teguh, tidak mendapatkan perhatian atau tidak diperhatikan oleh sebagian dari anggota jemaat di Tiatira, dan itu sebabnya kita mengatakan itulah sikap yang sangat permisif. Gitu. Apa saja boleh. Gitu. Ditambah lagi memang ada pengajaran tadi ya ya tidak tahu persis siapa namanya, tetapi karakter ya yang ditunjuk adalah karakter wanita Isabel yang merujuk perjanjian lama. Jadi mau mengatakan karakter ya. Jadi pengajaran itu yang dalam tanda petik disuntikan gitu ya kepada umat, sehingga mereka merasa nggak ada masalah, mereka begitu sangat permisif. Karena mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka banyak berinteraksi dengan orang-orang yang bukan beriman Kristen, sehingga ya sudah nggak masalah gitu. Nah, kita akan melihat di yang selanjutnya tentang apa yang disampaikan ya melalui kitab Wahyu, begitu sangat keras sekali ya kepada Nabiah ini, betapa ia sudah diberikan kesempatan untuk bertobat namun ia justru menolak. Dan selanjutnya begitu, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat di Tiatira ini, kita akan lanjut segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak, apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati.
Hai 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 kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi time. Sahabat YKB, Sobat Ngulik semua, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Kita mengulik Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 di bawah judul Jemaat yang Permisif, bercermin dari jemaat di Tiatira. Saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Mungki Asasmita. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Di teks ini di Wahyu pasal 2 dikatakan di sana tentang jemaat kepada jemaat di Tiatira, betapa nabiah yang sudah menyesatkan umat ini berkali-kali diberikan kesempatan untuk bertobat namun tidak mau bertobat. Dan sangat keras yang disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Apa akibat dari mereka yang betul-betul tidak mau bertobat, bahkan tetap saja melakukan sikap permisif. Dan sebaliknya ternyata di jemaat di Tiatira, walaupun sebagian ada yang tidak menjaga kekudusan, namun ternyata tidak semua. Ada yang tetap menjaga kekudusan dan ada janji Tuhan untuk mereka. Bagaimana ini bisa dielaborasi Bapak Pendeta? Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi benar bahwa nampaknya nabiah ini sudah mendapatkan beberapa kali teguran. Jadi kemungkinan besar lewat surat lah yang kita tidak tahu, tidak terselamatkan dan tidak terdokumentasi di dalam kitab Wahyu ini. Tetapi dari pernyataan itu jelas bahwa nabiah ini sudah mendapatkan teguran dan kemungkinan teguran ini bersifat pribadi. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau surat kepada jemaat di Tiatira ini kan surat untuk umum ya, surat penggembalaan untuk umum jemaat. Nampaknya surat untuk siapa nabiah ini bersifat pribadi karena mungkin juga ada unsur menjaga jangan sampai orang berpengaruh ini merasa dipermalukan. Tetapi toh ternyata pendekatan-pendekatan yang manusiawi, yang kristiani, yang bersifat pastoral itu tidak mempan. Ya, artinya dia tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Nah, penghukuman yang keras itu sebenarnya menurut saya mau menegaskan dua hal. Yaitu yang pertama, bahwa pelanggaran yang mereka lakukan itu bukan pelanggaran ecek-ecek. Bukan pelanggaran remeh yang bisa diabaikan, dianggap remeh, sederhana, ringan. Tetapi itu satu pelanggaran yang sangat serius. Dan saya kira di Alkitab sering Misalnya saya ambil contoh paralel aja ya, atau analog aja. Tuhan Yesus pernah mengemukakan juga hukuman yang sangat keras. Barang siapa yang menyesatkan anak kecil ini, maka kepadanya lebih baik diikatkan batu kilangan di lehernya dan dilempar ke laut. Keras sekali. Nah, itu mau menegaskan, mau menunjukkan bahwa pelanggaran yang serius itu akan diikuti dengan sanksi dan konsekuensi yang tidak kalah seriusnya, bukan sesuatu yang main-main. Ya. Yang kedua, pernyataan-pernyataan sanksi atau hukuman yang keras itu mau menunjukkan bahwa hukuman itu ada. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada apa-apa kok, tidak ada masalah kok. Orang-orang permisif itu seringkali punya pemikiran semacam itu. Saya melakukan ini, tidak apa-apa. Nyatanya juga tidak ada konsekuensi apapun. Nah, dengan pernyataan di surat kepada jemaat di Tiatira ini, Tuhan melalui Yohanes mau mengatakan bahwa penghukuman itu pasti ada. Jangan main-main, jangan beranggapan atau jangan menganggap sederhana dan remeh. Ya. Nah, menarik karena juga betul
surat ini juga mengakui bahwa ada yang tidak mengikuti arus seperti itu. Jadi tidak generalisasi gitu ya. Tidak pukul rata semuanya seperti itu, tapi ada yang tetap setia. Dan dikatakan kepada mereka yang tidak mengikuti ajaran iblis ini, aku tidak akan membebankan yang lain lagi. Dan ini mengingatkan pada kesepakatan yang terjadi di Yerusalem antara Petrus dengan Paulus ya, bahwa orang-orang yang bukan Kristen dan bukan Yahudi dan kemudian menjadi Kristen, atau bahkan orang Yahudi yang menjadi Kristen pun tidak akan diberi beban-beban yang lain. Artinya tuntutan itu tidak berlebih-lebihan ya. Tuntutan yang diberikan, tuntutan untuk menjaga kekudusan, menjaga kesetiaan kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang diada-adakan, dicari-cari, tidak. Ya, cukuplah, jangan menyembah berhala, ya, jangan beranggapan bahwa segala perbuatan jasmani itu boleh, semuanya boleh, tidak ada larangan sama sekali. Yang penting tetap beriman, yang penting rohaninya, bukan itu, ya. Itu yang harus tetap dijaga. Yang lain-lain, jadi ini bukan lagi Taurat baru gitu ya. Jadi tidak membebani secara berlebihan, tapi apa yang memang harus diperhatikan, mereka harus memperhatikannya. Begitu Bu Santi. Jadi surat yang menurut saya sangat pastoral ya, Iya, betul. sangat pastoral, bahwa Persis. tidak memukul rata, tapi juga kemudian tidak mengada-adakan aturan-aturan yang berlebihan yang kemudian menjadi kuk yang memberatkan jemaat begitu ya. Tetapi toh tetap saja ada hal-hal yang perlu dijunjung tinggi, dijaga, dihindari. Nah, apa relevansinya untuk kita semua? Walaupun tadi Pak Pendeta dari mulai segmen 1 sampai segmen 3 ini sebetulnya juga sudah memberikan percikan-percikan betul ya, dalam kaitan dengan hidup kita sehari-hari tentang sikap permisif nih. Sikap permisif ataupun juga sikap yang udahlah, hukuman tuh nggak ada lah, apa sih hukuman itu ya, siapa sih yang menciptakan larangan? Itu bisa-bisanya saja yang menciptakan larangan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, orang-orang beriman, sebagai umat berada di sekitar ya lingkungan yang mungkin ya makin merelatifkan segala hal. Ya, betul. Jadi menarik karena jemaat Tiatira ini kan diperhadapkan pada satu pilihan, gitu. Ada beberapa pilihan lah. Ya, salah satunya adalah ketika mereka bergabung dengan asosiasi atau serikat pekerja, serikat pengusaha ini, itu memang penting bagi usaha mereka. Jadi faktor ekonomi, ya. Nah, tetapi ini ternyata tidak terlepas, keberadaan serikat atau asosiasi ini tidak terlepas dari faktor politis juga, yaitu penyembahan kepada kaisar. Itu kan sebenarnya bukan sekedar ritual, bukan sekedar spiritual, tetapi jelas menyangkut politik, karena dengan menyembah kaisar itu berarti mengakui, menerima keberadaan kaisar sebagai ilah, sebagai dewa yang tidak boleh dibantah. Ya, ini kan sudah faktor politik yang kemudian faktor spiritual yang kemudian juga menyangkut faktor ekonomi. Nah, itu yang kemudian menyebabkan mereka harus mengikuti, entah terpaksa, entah dengan sukarela, ya, karena baginya mungkin masalah pekerjaan, masalah ekonomi itu sangat penting, masalah keselamatan terlepas dari persekusi itu menjadi sesuatu yang paling utama, prioritas utama, gitu kan. Itu juga yang diajarkan di jemaat itu. Yang penting pokoknya ikuti saja apa yang ada daripada kamu dipersekusi, dibunuh dan sebagainya. Nah, saya kira situasi-situasi semacam itu toh bisa kita temukan juga dalam kehidupan masa kini, ya. Bagaimana orang melakukan pekerjaan karena tuntutan atau karena ambisi-ambisi ekonomi, ya, sehingga kemudian menyebabkan segala-galanya boleh dilakukan, ya, mulai dari suap, korupsi, dan berbagai macam strategi-strategi jahat
Ya, semua toh melakukan seperti itu. Ya. Ya, ini pembelaan atau pembenaran yang sering muncul di dalam percakapan atau bahkan di dalam hati orang-orang yang memang permisif gitu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimanapun juga pengajaran yang sehat, menjaga kekudusan, menjaga kejujuran, menjaga keadilan dan kebenaran itu sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar ya. Sesuatu yang harus betul-betul secara serius ditegakkan oleh setiap orang beriman. Dan firman Tuhan itu tidak hanya untuk memperbaiki kehidupan pribadi demi pribadi, tapi firman Tuhan diberikan supaya pribadi-pribadi yang diperbarui ini juga menyebarkan pengaruh baik ke masyarakatnya. Nah, orang kan seringkali hanya melihat hukuman itu dalam jangka pendek. Saya mencuri kemudian ketangkap dimasukkan penjara, atau saya mencuri ketangkap digebukin massa. Itu dampak jangka pendeknya gitu. Dan kemudian orang berpikir saya tuh tidak mengalami apapun gitu. Padahal kerusakan-kerusakan akibat sikap permisif ini bisa berjangka panjang. Dampaknya baru kelihatan setelah sekian lama berjangka panjang. Dan dampak jangka panjang itu biasanya sangat merusak dan sulit sekali untuk diperbaiki. Sekarang kita bisa membayangkan ya, kalau ketika semua orang melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam mengusahakan kehidupan ekonomi dan kesejahteraannya. Kalau semua orang melakukan semacam itu, lalu bagaimana dunia ini? Bagaimana masyarakat ini? Masyarakat ini betul-betul kemudian menjadi masyarakat barbar sebenarnya. Karena tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi keadilan. Yang ada adalah siapa yang kuat, siapa yang berani, siapa yang nekat, dia akan menang. Nah, ini masyarakat yang sudah hancur, sudah rusak. Ya. Nah, Tuhan tidak menghendaki yang semacam itu. Tuhan menginginkan kesejahteraan bagi semua, keadilan bagi semua, kebenaran bagi semua. Hanya ketika semua orang mau melakukan itu, maka sebenarnya semua akan menikmati kesejahteraan. Dan itulah yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan. Yang harusnya dilakukan oleh setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya. Ya. Jadi di sini saya tidak mau melihat secara harafiah penyembahan berhala dalam arti makan makanan. Oke, itu persoalan di jemaat Tiatira, tetapi tidak berarti kemudian, loh saya kan tidak pernah makan makanan persembahan berhala. Bukan soal itu, tapi soal karakter, soal spirit yang ada di belakang itu, yaitu sikap permisif dan tidak peduli pada kebenaran, pada kekudusan. Kekudusan itu kan bukan cuma soal menjaga tidak melakukan perselingkuhan secara seksual. Kan itu termasuk, tapi itu kan bukan satu-satunya. Kekudusan itu kan sangat luas. Menyangkut bagaimana saya hidup dengan benar, bagaimana saya berlaku adil. Itu semua sebenarnya kekudusan. Konsep kekudusan itu harus dipahami seperti itu. Bukan berarti Secara saya utuh kan ya. saya kan tidak pernah jajan ke sana kemari. Saya kan kudus. Oh iya, tetapi bukan cuma itu gitu. Harus dipahami secara luas. Nah, relevansi dari surat Tiatira ini bukan soal nanti akhir zaman, ya, tapi soal bagaimana sekarang ini yang bisa berdampak pada masa depan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Sikap permisif adalah sikap yang menghancurkan masyarakat dan bahkan menghancurkan masa depan untuk semua. Ya. Dan itu yang bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan. Begitu kalau menurut keyakinan saya, Bu Santi. Baik, Bapak Pendeta. Kita belajar tentang kritis ya pada sikap permisif dan merelatifkan segala hal ya, bahwa ternyata itu
bukan saja merugikan kita secara pribadi dalam jangka pendek begitu ya tadi ya, kalau mencuri ya, hukumannya ya sekian tahun, tapi sesungguhnya ketika itu dibiarkan, sikap permisif dibiarkan, merelatifkan segala hal dibiarkan, itu akan merusak kehidupan gini, bahkan masa depan umat, ya masa depan bangsa begitu. Jadi bukan hanya melulu pertama soal akhir zaman, tetapi masa kini, bahkan masa depan seperti apa yang akan kita bangun. Orang-orang Kristen seperti apa yang nanti akan katakanlah terlibat di pemerintahan, pengambilan kebijakan-kebijakan yang strategis, kalau ternyata fondasi orang-orang beriman adalah sikap yang permisif, sikap yang merelatifkan segala hal. Ada hukuman, ada konsekuensi yang sangat serius di hadapan Tuhan gitu ya, bagi setiap orang yang merasa sudah tidak apa-apa merelatifkan segala hal demi apapun, demi ambisi apapun. Ya, ketika itu diabaikan, hukuman sanksi itu serius ya, diberikan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan pada setiap kita yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan, hidup dalam pengertian yang seluas-luasnya dan seutuh-utuhnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman. Terima kasih Bapak Pendeta Mungki untuk kesediaan mengulik ini, Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29, dan 3 tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun sahabat berada. Sahabat dapat menekan tombol like dan juga subscribe untuk mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Bu Santi, terima kasih juga untuk setiap saudara yang mengikuti program Ngulik Alkitab ini. Mari kita akhiri percakapan kita dengan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh mendapatkan kesempatan yang sangat indah untuk dapat menggali, memahami, merenungkan firman-Mu ini. Berkatilah ya Tuhan, dan jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar ataupun juga pengulik Alkitab saja, tetapi juga pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehadiran kami, hidup kami, atau apapun juga yang kami lakukan boleh menjadi berkat, baik bagi diri kami maupun juga bagi orang-orang di sekitar kami, dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sertai, pimpin, dan berkatilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah juga YKB dengan program-program, juga program Ngulik Alkitab ini. Semuanya itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.